Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Khalifah Rasya Zidana Sakti dari kelompok Kerajaan Islam Sulawesi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Ahmad Zaki Ramadan mengenai Kerajaan Wajo. Dan di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan sampai dengan peninggalan-peninggalan Kerajaan Wajo. Oke, yang pertama, masa kejayaan Kerajaan Wajo. Masa kejayaan Kerajaan Wajo adalah di bawah kepemimpinan Lamadukeleng. Pada saat menjelang akhir abad ke-17, Wajo yang mendukung Gua Talo untuk melawan VOC dan Bone, tetapi sayangnya pada saat itu Gua Talo kalah. Namun Wajo menolak untuk ikut menandatangani perjanjian Bungaya dan memilih untuk tetap melawan. Dan setelahnya pada tahun 1670 Wajo jatuh ke tangan VOC dan Bone. Dan pada tahun 1726 muncullah sosok yang ditakuti oleh Belanda yang bernama Lamadukeleng, yang pada akhirnya Lamadukeleng berhasil merebut kembali Wajo dari VOC dan Bone. Dan setelah itu Lamadukeleng diangkat menjadi Arung Matoa ke-31. Selanjutnya yang kedua ada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya Kerajaan Wajo. Oke, yang pertama kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Wajo, sebagian besar rakyatnya hidup di kawasan subur, tepi danau, di pedalaman semenanjung. Sebagaimana masyarakat Bugis lainnya, kebanyakan dari mereka mencari penghidupan dengan bercocok tanam, dan juga Wajo memiliki tradisi berniaga yang cukup kuat dibandingkan dengan orang-orang Bugis lainnya. Jadi kesimpulannya kehidupan ekonomi Kerajaan Wajo itu melalui mata pencarian petani dan nelayan, dan juga dengan melakukan hukum niaga dan investasi dalam bidang perdagangan dan pertanian. Selanjutnya kehidupan sosial. Rakyat Wajo terbagi menjadi 3 golongan, yaitu bangsawan, orang merdeka dan budak. Dan wanita-wanita di sana aktif dalam pemerintahan. Selain kehidupan ekonomi dan sosial, ada juga budaya Kerajaan Wajo, yaitu rakyat Wajo menggunakan bahasa Bugis dan juga suka menulis naskah kuno dengan menggunakan aksara lontar. Dan selanjutnya ada penyebab keruntuhan Kerajaan Wajo. Pada abad ke-18, waktu itu akhir dari masa pemerintahan Lamadukeleng, yang menyebabkan Wajo mengalami pergolakan karena para anggota dewan tidak bersepakat untuk memilih Arung Matoa yang baru. Dan setelah itu pada abad ke-19 Kerajaan Wajo takluk kepada Belanda dan menyerahkan segalanya kepada pemerintah kolonial. Dan yang terakhir ada beberapa peninggalan Kerajaan Wajo, yaitu yang pertama ada Musola Tua Menge, dan yang kedua Masjid Telo atau Masjid Tua Tosora, atau yang bisa disebut juga Benteng Tosora. Dan yang ketiga ada pemakaman Lamadukeleng. Cukup sekian penjelasan mengenai Kerajaan Wajo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.